Shalom, selamat pagi sobat-sobat STTI yang terkasih, yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Nats yang saya pilih adalah Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Judul dari renungan pagi ini adalah doa yang efektif. Yakobus dalam suratnya berkata, doa orang benar yang dilakukan dengan penuh kesungguhan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa yang efektif sangat didambakan oleh setiap orang percaya. Untuk berkembangnya pelayanan, untuk suksesnya studi, untuk berhasilnya usaha atau pekerjaan, dan untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dapat mungkin terjadi karena Allah berkenan mendengar doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan dari hati orang-orang percayanya. Pertanyaan sekarang ialah, seperti apa atau ciri-ciri seperti apa sebuah doa yang efektif? Teks kita hari ini adalah bahagian integral dari pengajaran Tuhan Yesus di ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem, yang para ahli Alkitab menyebutnya dengan ungkapan Aperum Discourses, meliputi pasal-pasal 13 sampai 16, dan kemudian diakhiri dengan doa imam besarnya di pasal yang ke-17. Pesan-pesan yang sangat penting kepada 11 murid yang merupakan cikal bakal dari gereja Kristus yang akan dibangun pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Ketika itu, Yudas tidak ada lagi dalam kelompok murid-murid karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan kelompok murid-murid seperti yang tercatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 30 dan 31. Kata tinggal dalam bahasa Yunaninya meno, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris remain atau abide, adalah kata kunci dalam teologi Yohanes. Menurut Dr. Edwin Bloom, seorang penafsir, kata tinggal ini dipakai dalam Injil Yohanes sebanyak 40 kali, dan 27 kali dipakai dalam surat-surat kirimannya, dan 11 kali dipakai dalam pasal 15 dari Injilnya ini. Kata ini bisa berarti seperti ini: percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan melakukan apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Tinggal dalam Yesus berarti menyukai firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam, seperti kata Pemazmur 1 ayat 2, menyimpan dalam hati seperti kata Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 11, dan Ayub dalam kitabnya pasal 23 ayat 12, dan seperti Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 16, dan kata Yakobus dalam suratnya pasal 1 ayat 21, dan Tuhan Yesus sendiri menegaskan hal itu dalam teks kita hari ini. Jika firman dibiarkan tersimpan dalam hati kita, maka firman itu akan menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati kita,
sehingga doa-doa kita tidak akan menjadi doa-doa yang bersifat egosentris, tetapi doa yang selaras dengan kehendak Allah Bapa, dan doa yang demikian dijawab oleh Tuhan. Dr. Charles Ryrie dalam komentarnya tentang teks ini berkata, memahami firman-Nya akan mengontrol dan menuntun doa-doa kita sehingga dijawab oleh Tuhan. Inilah kepastian dari doa-doa yang efektif. Kata-kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam terjemahan New American Standard Bible yang sangat sesuai dengan tulisan asli Alkitab, mengatakan demikian, ask whatever you wish and it will be done for you. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki atau inginkan, akan diberikan kepadamu. Penting memahami kata-kata tersebut sesuai dengan konteksnya. Kita diberi kesempatan atau keleluasaan untuk meminta apa saja sesuai dengan yang kita inginkan. Namun penting untuk menyadari bahwa hanya doa-doa yang lahir dari hati dan pikiran yang dikuasai, dikendalikan, dan dituntun oleh firman Kristus akan menjadi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, agar hasilnya adalah Allah Bapa dipermuliakan. Ini sesuai dengan ayat 8 dari Yohanes 15 tadi. Saudara terkasih, sebagai refleksi, rindukah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Jika itulah kerinduan kita, maka beberapa pertanyaan di bawah ini penting direnungkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, apakah kita menyukai firman Tuhan dan menyediakan waktu untuk merenungkannya siang dan malam, seperti tantangan dari Mazmur 1 tadi? Apakah kita menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, seperti Daud, Ayub, Paulus, dan Yakobus melakukannya? Bahkan Tuhan Yesus sendiri melalui teks kita hari ini berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, akan diberikannya kepadamu." Inilah salah satu kunci dari doa-doa yang efektif. Berbahagialah kita, saudara, jika kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi lebih daripada itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin.